Differentiated Instructions atau pembelajaran terdiferensiasi oleh Carroll and Tomlinson in a nutshell. Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu bisa dibedakan atau didiferensiasi dengan 3 cara, yaitu secara konten, secara proses belajarnya, dan juga dengan produknya. Nah, ini maksudnya diferensiasi by content itu apa yang harus dikuasai siswa terkait topik atau mata pelajaran tertentu. Kalau proses adalah di mana guru mendiferensiasi kegiatan belajar. Nah, kegiatan belajarnya itu didesain sedemikian rupa sehingga anak itu mungkin ya secara nggak sengaja atau disengaja menggunakan keterampilan kunci, misalnya membaca, dan kemudian mengaplikasikan keterampilan kunci itu untuk mendapatkan pengetahuan dan juga pemahaman esensial. Misalnya dalam sebuah proyek anak-anak harus membaca buku-buku non-fiksi. Nah, itu kan anak harus menggunakan keterampilan kunci berupa membaca teks non-fiksi kan. Kayak gitu maksudnya by proses. Lalu bisa juga by product. By product itu kayak ketika kita minta anak membuat produk tertentu, walaupun produknya sama semua tiap kelas, tapi dari produk yang dihasilkan kita bisa lihat kedalaman seberapa dalam si siswa itu memahami atau menguasai topik tertentu atau pengetahuan tertentu. Sama juga nih kegiatan belajar ya, balik lagi ke by process. Ini bisa juga ketika kita memberikan dukungan kepada anak-anak ya, dan ketika kita memberikan dukungan itu secara nggak langsung anak-anak diberi kesempatan untuk menggunakan keterampilan kunci yang kita lagi mau ajarin. Misalnya kita lagi minta anak untuk belajar membaca gitu ya, membaca mekanik. Kita desain kegiatannya dengan bermain cabang misalnya. Walaupun anak itu tahunya dia lagi bermain cabang atau taplak gunung, tapi sebenarnya kita lagi kasih kesempatan mereka untuk belajar membaca mekanik tadi. Nah, kemudian tadi kan di pembelajaran terdiferensiasi dibedakan secara konten, proses, produk. Nah, by content ini dia bisa dibedain lagi berdasarkan atau bisa dimodifikasi berdasarkan 3 hal, yaitu berdasarkan readiness atau kesiapan siswa. Ini didapat dari formative assessment ya, misalnya kesiapan siswa membaca anak beda-beda. Kemudian by content juga bisa dimodifikasi dengan melihat interestnya anak atau minatnya anak. Lalu kemudian by content juga bisa dimodifikasi dengan melihat learning profile atau profil belajar siswa. Sama juga by process juga gitu, kegiatan belajarnya itu bisa kita modifikasi berdasarkan students readiness atau kesiapan siswa, kemudian berdasarkan minatnya siswa, dan juga berdasarkan learning profile atau profil belajar siswa. Sama juga yang terakhir yaitu by product, ketika kita mendiferensiasi pembelajaran secara produk, ini masih bisa dibagi lagi ya. Produknya itu dibeda-bedain berdasarkan students readiness, minatnya siswa, atau profil belajar siswa. Nah, maksudnya apa sih? Students readiness atau kesiapan siswa itu apa sih maksudnya? Nah, ini students readiness artinya posisi siswa saat ini terkait keterampilan membacanya dia, atau keterampilan matematikanya dia, atau berhitungnya dia, atau kesiapannya siswa terhadap pengetahuan atau pemahaman tertentu. Itu maksudnya dari students readiness. Nah, kalau interest itu apa? Interest atau minat siswa, itu maksudnya adalah apa yang disukai siswa, apa yang anak lagi penasaran ingin tahu, kemudian apa yang menjadi passionnya anak, dan seterusnya. Lalu kemudian learning profile. Kita juga bisa membedakan konten, proses, produk berdasarkan learning profile. Learning profile itu apa sih? Nah, learning profile itu terkait dengan gaya belajarnya siswa. Gaya belajar bisa jadi yang audio, visual, kinestetik. Atau kita juga bisa pakai teorinya Howard Gardner, multiple intelligence, yang ada 8 kecerdasan majemuk. Itu juga bisa kita masukin sebagai gaya belajar. So there it is, differentiated instructions atau pembelajaran terdiferensiasi in a nutshell. Ini diambil dari bukunya A Differentiated Classroom oleh Carroll and Tomlinson. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk mengklik tanda like dan subscribe. Saya Evi Sayono.